Minasan, konnichiwa. Wih, bagaimana minggu ini? Konnichiwa, do deshita ka? Minna genki desu ka? Hai, sudah siap lagi untuk mempelajari pola-pola kalimat serta contoh-contoh percakapan yang ada di pelajaran minggu ini? Hai, kalau begitu yuk tanpa berlama-lama kita simak ya. Ada materi apa sih untuk di pertemuan kita minggu ini? Jadi yang pertama ini masih berkaitan, nggak pertama sih ya. Jadi di pertemuan kita minggu ini kita masih mempelajari atau masih berurusan dengan kata sifat. Tetapi pola kalimat kata sifatnya seperti apa? Yuk kita lihat yang pertama ya. Hai. Oke, mana? Tapi yang pertama ini sebetulnya nggak terlalu berhubungan dengan kata sifat ya. Ada sih kaitannya sama kata sifat, tapi ada juga yang pakai kata kerja. Nah, di sini kita menggunakan pola kalimat nani-nani kara, nani-nani des. Hai, kara ini artinya apa sih? Kan kalian pasti sudah pernah mempelajari sebelumnya ya, di pola kalimat yang sebelumnya, kan ada kara made yang berkaitan sama keterangan waktu ya, teman-teman. Tapi partikel kara yang ada di pola kalimat yang sekarang, atau di materi yang pertama ini agak berbeda loh. Jadi kara di sini, partikel kara di sini menyatakan karena. Karena di sini maksudnya berarti partikel kara ini menandakan atau digunakan dalam pola kalimat sebab akibat. Nah penggunaannya seperti apa kita lihat dulu ya. Ya jadi rumusnya seperti ini nih teman-teman. Jadi kara itu digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu ada kalimat satu dan ada kalimat dua. Nah karena tadi saya bilang kara itu kan artinya karena. Nah jadi ini berkaitan dengan pola kalimat sebab akibat. Jadi kalau dalam pola kalimat yang ini nih ada dua kalimat. Kalimat pertama itu merupakan sebabnya dan kalimat dua itu merupakan akibatnya. Jadi untuk pola kalimat sebab akibat dalam bahasa Jepang, kalian sebutin penyebabnya dulu, baru akibatnya belakangan. Seperti itu. Contohnya apa nih? Contohnya ini, bisa lihat nggak? Ini penyebabnya belajar. Penyebabnya ujian. Ya, kok belajar? Penyebabnya ujian. Nah, kalau yang ini akibatnya adalah belajar. Jadi kalimatnya gimana kalau membuat pola kalimat menggunakan pola kalimat kara ini. Jadi kita bikin bahasa Indonesia dulu ya teman-teman. Kalau misalnya bingung, teman-teman bisa bikin bahasa Indonesia dulu. Misalnya, ini pola kalimat sebab ini kan ujian misalnya. Nah, ujian itu apa sih? Ujian itu tes kan ya? Atau shikeng juga bisa. Karena ujian atau bisa juga karena ada ujian, maka akibatnya apa? Akibatnya jadi belajar. Jadi pola kalimatnya seperti ini teman-teman. Contoh kalimatnya seperti ini. Jadi, ashita shiken ga arimasu kara. Jangan lupa pakai karanya ya untuk menunjukkan kalimat sebab akibat. Ashita shiken ga arimasu kara. Karena besok ujian atau karena besok ada ujian. Masih ingat ya pola kalimatnya ini? Karena besok ada ujian, maka akibatnya jadi apa? Konbang, malam ini benkyou shimasu. Malam ini saya belajar. Jadi karena ada ujian, malam ini saya belajar. Penyebabnya mana? Yang pertama ya. Karena besok ada ujian. Akibatnya karena ada ujian, jadinya gimana? Konbang benkyou shimasu. Jadinya malam ini belajar. Seperti itu ya. Jadi pola kalimat kara ini sebetulnya berkaitan juga dengan kemampuan kalian memahami pola-pola kalimat yang sebelumnya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini bisa digabungkan, bukan digabungkan ya, menggunakan pola-pola kalimat yang udah kalian pelajari sebelumnya. Kalimatnya bebas apa aja. Yang penting yang kalimat pertama menyatakan penyebab dan kalimat yang kedua menyatakan akibat. Seperti itu. Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Kalau tadi kan ini pakai kata kerja ya, kalimat sebab akibatnya ada yang pakai kata kerja. Tapi sebetulnya kalimat sebab akibat itu boleh mau pakai pola kalimat yang mana aja ya. Yang penting kalian mau menyatakan apa sebab akibatnya. Nah, kalau contoh kalimat yang kedua, nah ini kan pakainya kata sifat ya. Nah, kalau pakai kata sifat, maka kalimatnya ada seperti ini. Contohnya ini di sini dia sakit ya. Berarti terus di sini ada gambar kampus silang. Berarti maksudnya tidak pergi ke kampus. Jadi maka kalimat sebab akibatnya bisa seperti ini contohnya. Byoki desu kara. Karena sakit, daigaku wo yasumimasu. Contohnya ya di sini. Tapi ini sebab akibatnya boleh apa aja sih. Daigaku wo yasumimasu. Tidak masuk
kampus atau libur kampus atau meliburkan diri ke kampus. Daigaku o yasumimasu. Hai, kalian bisa lihat di sini ada kalimat daigaku o yasumimasu. Ini bisa kita gunakan untuk nggak masuk kampus ya. Bisa juga daigaku ikimasen gitu ya. Tapi kalau untuk lebih menguatkan bahwa nggak masuk kampus itu, pakainya yang ini. Daigaku o yasumimasu. Nah, ini jadi penyebabnya mana? Byoki, sakit. Byoki desu kara. Jangan lupa pakai des ya kalau untuk kata sifat. Mau itu kata sifat i ataupun kata sifat na. Nah, habis itu baru kemukakan akibatnya seperti apa. Hai. Nah, sekarang coba kalian bisa coba membuat kalimat sebab akibat dulu nih untuk gambar-gambar yang berikut ini. Saya kasih contoh dulu ya untuk yang ini. Ini misalnya gimana? Hai, pengen beli sesuatu tapi gak punya duit. Jadi akhirnya nggak bisa belanja. Nah, jadi penyebabnya apa? Gak punya duit. Akibatnya gak bisa belanja. Silahkan coba bikin contoh kalimatnya ya. Hai, untuk yang gambar yang kedua juga sama. Silahkan. Hai. Silakan. So desu ne. Nah, silakan kalian coba interpretasikan gambar ini. Kenapa sih? Seperti apa? Nah, coba silakan buat contoh kalimat sebab akibat. Hai. Oke, kalau yang ini kan penyebabnya ada, akibatnya ada juga ya di gambar ini. Nah, kalau yang latihan yang berikut ini, silakan kalian bisa lihat, ini penyebabnya ada, tapi akibatnya coba kalian pikirkan sendiri. Oke, kalau di sini contohnya, ini saya kasih contoh dulu ya. Ini ada buah-buahan, ini suka. Jadi misalnya, karena suka buah-buahan, kuda bono ga suki desu kara. Nah, jadi jadinya apa? Misalnya, karadaga genki desu. Badan saya jadi sehat. Seperti itu bisa ya. Nah, terus kalau yang ini silahkan. Kalau ini karena panas jadinya apa sih? Silahkan coba pikirkan akibatnya apa. Ini juga sama gambar yang ini dan gambar yang keempat juga. Hai, silahkan ya. Bisa coba sebelum memulai percakapan bisa coba dulu latihan untuk menggunakan atau membuat kalimat kara atau kalimat sebab akibat ini. Silahkan. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan pola kalimatnya itu kalimat pernyataan aja ya, karena kenapa. Nah, sebetulnya kalimat sebab akibat ini atau pola kalimat sebab akibat ini bisa nggak sih ada kalimat tanyanya, misalnya kalian kan misalnya suka perhatian ya sama temen gitu. Kamu kenapa? Mengapa? Nah, itu bisa pakai pola kalimatnya ini teman-teman yang sekarang akan saya jelaskan. Nah, jadi pola kalimat yang berikut ini merupakan pola kalimat yang ditanyakan ketika kita ingin menanyakan penyebab akibat penyebab akibat ribet ya. Menanyakan penyebab dari satu keadaan gitu. Nah, ini bisa pakai kata tanya doshite. Nah, kata tanya doshite itu penggunanya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Jadi bisa doshite itu selalu simpan di depan ya teman-teman. Oke. Jadi kalian bisa mulai dengan doshite. Kenapa? Nah, baru diikuti oleh kalimat penyebabnya. Jadi penyebabnya itu kalau untuk doshite sebutin duluan. Ya iyalah ya kan kepo ya, pengen tahu gitu. Misalnya nih, kan tadi masih ingat ya pola kalimat yang ini, contoh yang ini yang dia nggak masuk kampus, nggak masuk kuliah. Kayak contohnya nih, jadi pertanyaannya doshite diikuti oleh akibatnya. Akibatnya itu apa? Tadi ya nggak masuk kampus. Jadi doshite daigaku o yasumimashita ka? Kenapa nggak masuk kampus? Doshite daigaku o yasumimashita ka? Jangan lupa pakai ka ya, karena kan ini kan kalimat tanya. Jawabannya apa? Jawabannya ya tadi penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena sakit. Jadi byoki deshita kara. Karena sakit. Kenapa pakai deshita? Ya karena lampau. Ya kalau pertanyaannya lampau, maka jawabannya lampau. Ya kalau misalnya nanyain kenapa, ya dia tuh udah pasti menanyakan sesuatu yang udah lampau ya. Jadi ya udah, tanyanya pakai bentuk lampau, jawabnya juga pakai bentuk lampau. Seperti itu. Byoki deshita kara. Terus misalnya lagi saya tanya doshite misalnya ya. Doshite anime ga suki desu ka? Kenapa suka anime? Nah, silakan kalian bisa sebutkan alasannya atau penyebab. Seperti itu ya. Hai, sekarang waktunya latihan Rensu shimashu. Hai, nah ini ada Nah, silakan kalian ini berdasarkan gambar satu-satu untuk yang ini dulu deh. Misalnya ini ya. Dia nyanyi
tapi tanda silang. Nah, saya menginterpretasikan gambar ini misalnya berupa pertanyaan ini ya. Jadi silakan tanya dan jawab sendiri. Nah, kalau misalnya saya nanya karena ini gambar nyanyi dan tanda silang, berarti saya menginterpretasikannya adalah gak suka karaoke misalnya. Atau nggak bisa nyanyi juga boleh, tapi saya maunya pakai nggak suka karaoke. Misalnya, doshite karaoke ga suki dewa arimasen ka? Seperti itu ya pertanyaannya. Doshite karaoke ga suki dewa arimasen ka? Kenapa tidak suka karaoke? Nah, jawabnya misalnya karena tidak bisa nyanyi. Jadi jawabannya utaga heta deskara. Atau bisa juga utaga jozu dewa arimasen kara. Seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat, saya balik lagi ke sini. Untuk jawaban dari doshite, itu jawabannya wajib banget pakai kara ya teman-teman. Kenapa? Karena kan dosen nanyain kenapa. Maka untuk jawabannya kita harus pakai karena dong. Untuk menegaskan bahwa ini tuh alasan gue, ini tuh alasan saya. Seperti itu. Jadi jangan lupa pakai kara di akhir kalimat jawaban dari doshite ya. Hai, nah sekarang silakan untuk gambar-gambar yang berikutnya. Ini naik taksi. Kenapa sih naik taksi? Nah, pengen tahu. Nah ini diuji kekepoan kalian nih. Untuk